Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkanlah kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas hukum pidana kodifikasi kelas D yang diampu oleh dosen Dr. Anita Zulfiani SHM Hum, di mana dalam kelompok 7 ini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama, saya Bima Putra Perdana dengan NIM E00210999. Kemudian saya Damar Aji Kuncoro Yakin dengan NIM E00211123. Halo, saya Muhammad Andri Hakim dengan NIM E00212275. Lalu saya Raffi Juzifar Maulana dengan NIM E00213667. Dengan saya sendiri, Raihan Aslino Valencia Ahmad dengan NIM E00213669. Kemudian saya Rizko Bagus Mahendra dengan NIM E00213994. Saya Vincentius Fareloveno dengan NIM E00214557. Kemudian yang terakhir saya Julius Ananda Yudis Praditya dengan NIM E00214466. Baik. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 7 akan mempresentasikan terkait residivis atau pengulangan tindak pidana. Residif atau pengulangan tindak pidana. Sebenarnya banyak sekali pengertian mengenai residif ini. Akan tetapi kelompok kami akan memaparkan 4 dari tokoh ahli. Yang pertama ada dari Yonkers. Dia berpendapat bahwa residif itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga untuk memperringan hukuman. Selanjutnya yang kedua ada dari Utrecht. Utrecht berpendapat bahwa residif sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman. Yang ketiga ada pendapat dari tokoh Indonesia yaitu Susilo, berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis, yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Yang terakhir, hukum positif sendiri juga menjelaskan pengertian tentang residif, yaitu pengulangan tindak pidana atau residivis adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapatkan keputusan akhir. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Kemudian dasar pemikiran dari residivis sebagai dasar pemberat hukuman, yaitu orang yang demikian membuktikan telah mempunyai tabiat yang jahat. Oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat dan bagi ketertiban umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri residivis tersebut. Yang pertama, yaitu ada lebih dari satu perbuatan pidana yang dilakukan. Dan yang kedua, bersifat memperberat penerapan pidana. Yang ketiga, pelakunya adalah orang yang sama. Yang keempat, bangunan hukumnya mirip bentuk perbarengan perbuatan atau konkursus realis atau perbuatan berlanjut. Antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain telah terpisah atau dipisahkan oleh adanya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Baik, selanjutnya yaitu pemberatan bagi residivis. Yang pertama, pemberatan hukum pidana sepertiga dari hukuman pokok. Yang kedua,
tambahan dengan pidana tambahan seperti tertuang dalam pasal 453, yaitu dikirim ke institusi kerja negara, dan pasal 113 tentang pencabutan hak-hak tertentu. Yang ketiga, penggandaan hukuman seperti bagi mereka yang melanggar pasal 439 tentang membeli seragam militer tanpa izin. Yang keempat, pengubahan jenis pidana seperti dari pasal 426 ke pasal 453, yaitu dari denda ke kurungan. Adapun tujuan dari pemberatan ini adalah agar ia yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat jera, sehingga semakin sering ia melakukan perbuatan pidana, hukumannya semakin diperberat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pengertian dari asas residivis umum. Residivis umum adalah seseorang yang telah melakukan delik, kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim, serta menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, kemudian bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana. Maksud dari perbuatan pidana tidak harus perbuatan pidana yang sejenis. Next. Kemudian asas residivis umum. Sebagai contoh penerapan asas residivis umum adalah seseorang, sebut saja si A, merupakan penjahat yang sudah dipenjara karena kasus perampokan. Kemudian setelah menjalani masa tahanan dan dibebaskan, si A kemudian berulah lagi dengan kasus penodongan, sehingga si A merupakan pelaku pelanggaran hukum residivis umum yang melakukan kejahatannya secara berulang. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian asas residivis khusus, yaitu adalah seseorang melakukan suatu kejahatan, kemudian telah dijatuhi hukuman dan menjalankan hukuman tersebut, kemudian melakukan kejahatan lagi, dan kejahatan tersebut sama atau sejenis dengan kejahatan yang telah dihukum, dan asas residivis khusus dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman. Mengenai residivis khusus, diatur ketentuannya di dalam KUHP, yaitu di dalam pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3, dan seterusnya. Next. Nah, sebagai contoh penerapan asas residivis khusus, yaitu A adalah seseorang anak yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, yaitu mengendarai sepeda motor dengan suara yang keras sehingga mengganggu warga sekitarnya. Di dalam KUHP, perbuatan si A ini hanya diancam dengan pidana denda yaitu sebesar Rp15. Lalu belum lewat 1 tahun berlalu sejak dijatuhi hukuman si A melakukan perbuatan yang sama, yaitu mengendarai sepeda motor dengan suara keras dan mengganggu orang lain. Karena telah melakukan pelanggaran yang sama, si A dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 3 hari. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya adalah Tusen Stelsel, yang tempatnya berada di antara yang pertama dan kedua. Tusen Stelsel itu sendiri adalah seorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya. Kemudian, telah menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu 5 tahun, dia melakukan kejahatan lagi, yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam Tusen Stelsel adalah karena orang itu membuktikan mempunyai tabiat yang jahat dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau umum. Dan untuk selanjutnya adalah contoh Tusen Stelsel. Contoh Tusen Stelsel yaitu A. Melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain, yaitu mabuk di tempat umum lalu mengendarai kendaraan bermotor dengan melanggar lalu lintas. Perbuatan yang dilakukan oleh si A sangat berbahaya bagi jiwa atau keselamatan orang lain, sehingga di dalam KUHP
perbuatan ini dihukum kurungan lama-lamanya 6 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp373. Lalu belum lewat 1 tahun sejak ketetapan putusan hukuman. A. Melakukan perbuatan yang sama, yaitu mengendarai kendaraan motor dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, A dijatuhi hukuman yang lebih berat karena melakukan pelanggaran yang serupa. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 536, maka ia dihukum kurungan selama-lamanya 2 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kemudian ada asas spesial residif dalam KUHP. Yang pertama yaitu kejahatan. Syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kemudian syarat keduanya adalah antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemindanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan apabila kedua persyaratan residif khusus tidak dipenuhi, berarti tidak ada residif, yaitu A. Keputusan hakim tidak berupa pemindanaan, misalnya keputusan berupa pembebasan dari segala tuduhan atau vrijspraak, dan putusan berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtvervolging yang sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 KUHP. Kemudian B, keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku, misalnya upaya banding atau kasasi. Kemudian C, keputusan hakim berupa penetapan atau basicking tentang kompetensi atau perkara tidak diterima karena penuntutannya sudah kadaluarsa. Next. Kemudian syarat yang ketiga yaitu si pelaku melakukan kejahatan yang bersaudara pada waktu menjalankan pencahariannya. Syarat ini tidak ada pada pasal 216, 303 bis, dan pasal 393. Dan syarat yang terakhir yaitu pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal, yaitu A tenggang 2 tahun dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan pasal 321 KUHP. Kemudian B tenggang 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan pasal 393 KUHP. Sistem pemberatan pidana kejahatan pada prinsipnya memakai pemberatan dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana untuk kejahatan yang diulangi. Next. Contoh kasusnya yaitu si A melakukan pencurian, kemudian diadili dan diputus 5 tahun penjara. Setelah A menjalani hukuman selama 5 tahun, ia keluar dari penjara. Kemudian si A mengulangi perbuatan mencuri untuk yang kedua kalinya. Pencurian yang kedua ini dilakukan di dalam jangka waktu 5 tahun setelah ia menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat. Untuk perbuatan pencurian yang kedua, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah selama 5 tahun. Tambah 1/3 kali 5 tahun, yaitu sama dengan 6 tahun 8 bulan. Walaupun dalam praktek hakim jarang sekali menjatuhkan hukuman maksimal. Next. Kemudian kesimpulan dari pasal tersebut adalah seseorang melakukan kejahatan dan dihukum. Kemudian belum lewat 5 tahun sejak ia lepas dari menjalani hukuman. Yang ketiga, melakukan kejahatan lagi. Dan yang terakhir, maksimal hukuman adalah pidana maksimal ditambah 1/3 dari maksimal hukuman. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai asas spesial residif dalam KUHP mengenai pelanggaran. Syarat asas spesial residif delik pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis. Yang kedua, sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, yakni A. 1 tahun untuk pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. B. 2 tahun untuk pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan syarat ketiga ini, maka penghitungan tenggang waktu
pengulangannya tidak tergantung pada jenis pidana yang pernah dijatuhkan terlebih dahulu. Dan apakah pidana tersebut sudah dijalankan atau belum, atau seluruh atau sebagian. Next. Khusus untuk residif delik pelanggaran, pasal 536, 492 ayat 2, 540 ayat 2, dan 541 ayat 2 KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun, umumnya pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat. Next. Selanjutnya adalah mengenai kesimpulan dari pasal 486, 487, dan 489 KUHP. Dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, ada beberapa syarat yang dapat disimpulkan. Untuk menentukan apakah perbuatan seseorang termasuk ke dalam pengulangan tindak pidana atau residif atau bukan. Di antaranya yaitu, menurut pasal 486 KUHP, kalau kita tinjau dalam pasal 486 KUHP ini, ternyata yang diatur adalah dalam hal apa pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah sepertiga karena residif. Kalau kita lihat pasal-pasal yang ditajuk dalam pasal 486 KUHP, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal ini yang dijadikan dasar untuk memperberat pidananya dengan sepertiga dengan syarat, yaitu yang pertama, terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara. Yang kedua, harus dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya. Next. Kemudian kesimpulan dari pasal 487 KUHP, kalau kita lihat dalam perumusan ini, ternyata dalam pasal tersebut terdapat segolongan kejahatan-kejahatan tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain, antara lain pembunuhan dan penganiayaan. Inilah beberapa kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP yang memungkinkan dipidananya ditambah sepertiga, asal saja memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 486 KUHP. Karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut di dalamnya boleh ditambah dengan sepertiganya karena residif. Kemudian kesimpulan dari pasal 488 KUHP, agar syarat-syarat agar pidana maksimum dapat ditambah sepertiga karena residif, menurut pasal 488 KUHP adalah syarat-syarat pertama ini berbeda dengan syarat pertama yang ditentukan dalam pasal 487 KUHP dan 486 KUHP. Dalam pasal 488 KUHP ini tidak ditentukan harus dengan penjara yang harus dilakukan berhubung dengan kejahatan pertama. Pasal 488 KUHP hanya menyebutkan pidana saja, bukan pidana penjara saja. Ini berarti pidana kurungan dan denda dapat merupakan dasar pemberatan tersebut sama dengan syarat kedua dalam pasal 486 atau pasal 487 KUHP. Next. Next. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari pasal 486, 487, dan 489 KUHP adalah pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 487, dan 488
KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar. Hal ini tampak bahwa kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan. Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan umum mengenai pribadi orang. Kelompok tindak pidana yang disebut dalam pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang. Next. Sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kelompok 7. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan mohon izin, tadi kami mempresentasikan terkait materi yang pertama, pengertian residivis, kemudian yang kedua ada ciri-ciri residivis dan pemberatan bagi residivis. Yang ketiga, penjelasan residivis secara umum dan contohnya. Yang keempat, ada penjelasan residivis khusus beserta contoh. Yang kelima, ada penjelasan Thusen-Stelzer, tepatnya antara residivis umum dan residivis khusus. Dan yang keenam, ada asas spesialis residivis dalam KUHP dalam konteks kejahatan. Dan yang ketujuh, ada asas spesialis residivis dalam KUHP dalam konteks pelanggaran. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan pasal 486, 487, dan 488. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.